陣の水気で拳を見た。挙動を正せ。Guys, gimana kabarnya? 23 beli layangan, jangan lupa mencari pasangan. Belum. Kali ini Mimin mau menceritakan alur cerita anime yang seru banget nih, yang berjudul Musaiken no Phantom. Bercerita di masa depan, di mana dunia yang terlahir oleh imajinasi manusia, hantu maupun monster di dunia ini disebut sebagai Phantom. Sang tokoh utama yaitu Haruhiko Ichijo adalah murid kelas 1 di Akademi Hosea. Bersama dengan seniornya, mereka mengalami berbagai masalah dan problematika dalam menjalani kehidupan SMA. Sebelum suatu kejadian aneh terjadi dan menuntun mereka menuju kebenaran dari dunia ini. Udah penasaran kan seperti apa ceritanya? Langsung pasang headset kalian bosku. Nggak usah lama-lama lagi, langsung saja masuk ke ceritanya. Let's go. Adegan dimulai dengan gambar vas Rubin, sebuah gambar yang menunjukkan dua sudut pandang, vas atau wajah manusia. Kemudian ada gambar ilusi Muller layer, yaitu dua garis yang sama panjang tetapi terlihat berbeda. Ada juga ilusi bayangan kotak-kotak. Terlihat dua kotak berbeda warna tapi sebenarnya sama. Kemudian dijelaskan bagaimana kemampuan kognitif otak manusia yang disebut lemah dan tidak bisa diandalkan. Maka jika otak kita diubah, kita akan melihat semesta dengan cara berbeda. Adegan berpindah ke gambar sistem otak. Narator bercerita tentang insiden 1 dekade lalu. Kenyataan dan khayalan akhirnya bersatu. Adegan kembali berpindah ketika narator yang bernama Haruhiko membuka mata. Ia melihat segala sesuatu dalam bentuk piksel, termasuk sosok lain yang memarahinya karena telat bangun. Adegan berlanjut ke kesibukan Haruhiko bersiap-siap, dan situasi perpustakaan yang penuh buku. Sosok kecil yang melayang-layang terus memarahi Haruhiko. Sosok itu memaksa Haruhiko untuk lari dan berhenti membaca buku. Sesekali muncul karakter aneh, dan juga pertarungan antara seorang cewek melawan monster. Haruhiko terlambat sampai Akademi Hosea, tempatnya sekolah. Di sana Haruhiko sibuk menggambar adegan pertarungan cewek dan monster tadi. Dari balik jendela, beberapa cewek memperhatikan monster Phantom yang disebut mengganggu pelajaran olahraga. Sosok melayang yang bernama Ruru menolak untuk membantu pertarungan tersebut. Akhirnya cewek tadi berhasil menendang Phantom. Namun dia terlempar sampai menindih Haruhiko. Di depan halaman, sekumpulan bocah memperhatikan pertarungan melawan Phantom itu. Seorang anak bernama Karumi juga baru datang. Cewek yang bernama Mai itu berlari menuju kumpulan bocah tadi. Phantom tadi mengejar tapi malah tersangkut di jam raksasa. Akhirnya Haruhiko sukses menggambar Phantom tadi dan mengucapkan mantra penghapusan Phantom. Akhirnya Phantom itu diserap ke gambar Haruhiko yang kini jadi berwarna. Ruru, Haruhiko, dan Mai merayakan kemenangan mereka. Namun teman-teman sekolahnya malah meledek karena membosankan. Karumi yang dari awal membawa boneka pergi dan bicara pada boneka yang bernama Albert itu. Mai mengamati gambar Haruhiko dan melihat bahwa Phantom tadi memiliki atribut api. Mai segera mengeluarkan segel dan memijat area ginjalnya sambil membaca mantra elemen air dan menyegel gambar tadi. Adegan berpindah ke dalam kelas. Guru Haruhiko dan Mai mengatakan mereka mendapat nilai 0 lagi. Alasannya karena mereka berdua menghancurkan sekolah saat melawan Phantom. Mai terlihat kecewa dan memarahi Haruhiko. Haruhiko membahas tentang ruang perbaikan kerusakan saraf yang menjadi klub pemburu Phantom. Tapi tim Haruhiko dan Mai adalah yang terburuk. Mai mengeluhkan sulitnya mendapat uang karena ia hidup sendiri.
Mai berpikir untuk merekrut anggota baru. Haruhiko pergi ke perpustakaan umum. Haruhiko berharap ada orang dengan bakat terpendam yang bisa ia ajak bergabung dalam tim E. Tiba-tiba Haruhiko kesasar sampai ke sebuah makam. Haruhiko menyebut deja vu, fenomena ketika berada di situasi berbeda yang sebenarnya sama dengan biasanya. Tiba-tiba Haruhiko dan Ruru melihat seorang cewek yang dikelilingi banyak pantom. Cewek itu langsung menghisap pantom tadi dan seluruh area makam. Pantom dah. Haruhiko menyadari cewek itu adalah pantom ether. Haruhiko mendatangi cewek tadi dengan penuh kekaguman. Ia membahas tentang Gaius Plinius Secudus, pengamat alam zaman Romawi kuno. Cewek tadi langsung kaget dengan Haruhiko. Haruhiko juga membahas hewan mantikor yang bisa memakan segalanya seperti cewek itu. Dengan gugup, cewek bernama Izumi Reina itu berkenalan dengan Haruhiko. Haruhiko membujuk cewek itu bergabung ke tim E. Namun Reina malah kabur ketakutan. Reina terjengkang dan hampir jatuh. Secepat kilat Haruhiko akan menangkapnya. Tapi karena mengarah ke dada, Haruhiko malah membalik badan. Ruru segera menolong Reina yang berakhir menduduki wajah Haruhiko. Keduanya jadi salah tingkah. Adegan berpindah ke lorong sekolah. Haruhiko masih mencoba membujuk Reina. Haruhiko mengajak Reina ke kantin sekolah. Haruhiko dan Ruru terkejut karena Reina bisa makan berporsi-porsi. Haruhiko menyebut menjadi pemburu pantom bisa mendapat barang sebagai bayaran. Haruhiko menjelaskan tentang pantom, semacam siluman. Sebelumnya pantom ini sulit dilihat manusia biasa. Namun karena ada ledakan bom di laboratorium Aleyashiki, virus yang mengintervensi otak tersebar luas. Akibatnya semua orang yang terkena virus itu bisa melihat pantom. Beberapa anak dengan kemampuan khusus muncul dan membuat klub pemburu pantom di tiap sekolah. Ruru juga salah satu dari pantom. Reina datang ke klub dan disambut oleh Mai. Reina menyebut Mai kakak, namun ia jadi salah tingkah. Mai mengatakan mereka mendapat permintaan dari pembimbing Himeno Arisu. Mereka diminta mengalahkan pantom tiang listrik. Adegan berpindah ke sebuah atap gedung. Ada dua pantom tiang listrik sedang bermain limbo dan bermain musik. Mai mencoba menyerang dan langsung takluk. Haruhiko menyebut pantom itu bersumber dari kemarahan alat yang tidak dipakai manusia. Haruhiko dan yang lain menenangkan pantom tadi dengan ikut menari limbo. Mereka semua berhasil memenangkan limbo, dan pantom tadi meminta untuk disegel. Karena Haruhiko lupa membeli buku gambar, Reina menelan seluruh pantom tadi. Watashi ni makasete kudasai. Doko made tsukaenai no? Akhirnya tim E kembali ke sekolah untuk melapor. Namun mereka berpapasan dengan cewek asing berambut pink. Adegan dimulai dari sebuah toko alat tulis. Haruhiko baru saja membeli buku gambar dan menjelaskan kemampuannya untuk memanggil dan menyegel pantom dengan gambar. Namun karena Reina seorang pantom ether, maka Haruhiko merasa kemampuannya tidak dibutuhkan kembali. Reina mendatangi Haruhiko dan Ruru. Ia sudah bergabung dengan klub pemburu pantom. Cewek misterius berambut pink itu muncul, bernama Minase. Haruhiko mengenalkan Reina kepada Minase yang sama-sama murid baru. Namun Minase terlihat tidak tertarik. Adegan berpindah saat malam tim E melaporkan ke pembimbing mereka. Arisu mengatakan Minase adalah pemburu pantom yang sangat kuat, sehingga ia biasa bekerja sendiri. Minase juga menolak untuk bergabung ke klub pemburu pantom. Adegan berpindah ke ruang persiapan. Arisu mengatakan bahwa robot keamanan di Aleyashiki berubah menjadi pantom.
Mereka diminta untuk menaklukkan Pantom itu karena menimbulkan bahaya. Sebenarnya Minase sudah dikirim ke sana. Namun Arisu ingin Minase beradaptasi di sekolah dan mau bekerja sama dalam tim. Karena selama ini Minase selalu diistimewakan karena punya kekuatan besar. Adegan berpindah ke dalam gedung. Minase bertemu dengan robot penjaga yang menjadi Pantom. Jumlahnya sangat banyak dan mengepung Minase. Minase segera mengucapkan mantra dan menyerang Pantom tadi dengan suara merdunya. Sekali ia menyanyikan satu nada, belasan Pantom hancur. Beberapa Pantom lain berubah menjadi drone dan terbang menyerang Minase. Tiba-tiba Mai menendang dan menghancurkan salah satu Pantom. Minase ditarik mundur oleh Haruhiko. Namun Minase tersinggung karena merasa tidak perlu bantuan mereka. Mai menantang kembali Pantom tadi. Namun tiba-tiba muncul Pantom robot penjaga berukuran besar. Pantom terbang lain juga muncul. Serangan suara Minase tidak mempan melawan Pantom tadi. Haruhiko menyadari bahwa Pantom besar tadi bisa menetralkan suara Minase dengan noise cancelling. 排除を開始します。 Haruhiko meminta Mai untuk menyerang speaker di Pantom robot besar itu. Lalu Minase kembali membaca mantra jurus suaranya. Reina segera menghisap Pantom drone yang berterbangan. Lalu Mai menggunakan elemen api untuk menyerang Pantom itu. Haruhiko mengakhiri pertarungan itu dengan menyegel Pantom robot besar ke dalam gambar. パロームの属性は間違いなく金5秒今モード Adegan berpindah ke rumah Haruhiko. Mai dan Reina menumpang mandi. Mereka berkumpul di perpustakaan keluarga Haruhiko yang sangat besar. Ruru terlihat sedang membersihkan konsol yang tadi ia ambil di gudang alai Yashiki. Konsol itu mengeluarkan berbagai kode aneh, namun tiba-tiba mati saat digenggam Haruhiko. Adegan berpindah keesokan harinya di Akademi Hosea. Ruru menanyakan apakah konsolnya sudah bisa hidup. Mai dan Reina sedang senam, sedangkan Haruhiko menggambar iblis bernama Marchosias. Ternyata Haruhiko sedang melatih diri untuk memanggil Pantom penolong. Haruhiko menjelaskan tentang parole kepada Reina, sebuah mantra untuk menggunakan kemampuan khusus. Jarang ada orang yang bisa menggunakan kemampuan khusus tanpa mengucapkan parole seperti Reina. Parole sendiri diciptakan ahli bahasa bernama Sausore yang sebenarnya seperti dialog. Namun penjelasan melenceng Haruhiko dihentikan Mai. Ashiru masuk ke ruangan klub. Ia menyerahkan permintaan pembersihan Pantom dari sebuah asrama wanita. Para penghuni asrama merasa ada UFO yang mengintip mereka saat berganti pakaian. Tim E masuk ke ruangan kamar salah satu penghuni yang sangat rapi dan imut. Reina berharap mendapat bayaran selain barang. Ternyata yang diharapkan Reina adalah makan malam sepuasnya bersama anggota tim E. Reina mengaku orang tuanya sangat sulit sehingga tidak boleh makan sepuasnya. Tim E masih menunggu kemunculan Pantom UFO. Mereka mulai bosan sembari memakan cemilan. Akhirnya Reina menemukan ide untuk ganti baju agar Pantom UFO tadi keluar. Mei dan Ruru juga setuju dan segera membanting Haruhiko keluar dari kamar. Baru sebentar mereka ganti baju, Pantom UFO itu muncul. Haruhiko yang berusaha menolong malah dilempar keluar jendela karena mereka melihat masih memakai pakaian dalam. Haruhiko naik kembali dan mencoba membantu. Namun sekali lagi, aksi mesum yang tidak disengaja membuat Haruhiko dilempar keluar. Haruhiko kembali masuk. Jarinya terluka karena berulang kali jatuh. Dengan darah yang menetes, Haruhiko mengucapkan parole pemanggil Pantom penolong. Ia telah menggambar Pantom dengan bentuk yang menyeramkan.
Namun saat dipanggil, yang keluar adalah anak anjing bersayap. Anak anjing itu malah menambah kekacauan saat mengejar Phantom. Akhirnya Phantom itu berhasil digigit anak anjing tadi. Reina langsung membuka mulut dan menelan Phantom UFO itu. Reina merasa bersalah karena membuat Haruhiko terluka lantas menghisap jari Haruhiko. Seketika luka Haruhiko sembuh dan mereka sadar kekuatan lain Reina. Tiba-tiba Minase muncul dan hanya meledek tim E. Hal itu membuat seluruh anggota tim E kebingungan. Adegan dimulai dengan Mai sebagai narator. Ia dan tim E diminta untuk menemui Arisu meskipun sedang libur. Reina dan Haruhiko datang menyusul, namun membuat Mei curiga karena mereka terlihat sangat dekat. Mai bercerita bahwa tim E sering melakukan kesalahan, namun ia berharap suatu saat bisa menebusnya. Tim E segera masuk ke stasiun. Mai sejenak terdiam karena teringat masa kecilnya. Ia bercerita pada Reina bahwa saat kecil dirinya sangat pemalu, bahkan tidak berani menatap mata orang. Haruhiko dan Roro nyinyir dan tidak percaya. Berakibat Haruhiko dihajar dan dikunci oleh Mai sampai lemas. Tim E segera menuju kereta. Diam-diam Karumi dan Albert mengikuti mereka. Di dalam kereta, mereka membahas Phantom yang akan ditangani. Phantom itu selalu memotong orang yang berani melintasi jembatan tempatnya bermukim. Phantom itu muncul di sungai, sehingga Mai menduga Phantom tersebut berelemen air. Haruhiko berpikir bahwa Phantom itu akan kalah dengan elemen air. Terlihat Albert diam-diam mengintip dari balik kursi. Adegan berpindah ke sore hari di jembatan yang dimaksud. Haruhiko menyebut saat hari gelap adalah saat Phantom akan sering keluar. Tiba-tiba langkah Mai terhenti oleh sekolom cahaya. Di atas jembatan ada Phantom berwujud cewek cantik. Namun Phantom itu berkata ia tidak ingin membuat keributan. Ia hanya ingin keinginannya tercapai. Muncul cewek lain yang ternyata mengenal Mai. Mereka sengaja melakukan kekacauan agar Mai dipanggil. Dua Phantom tadi kagum dengan kekuatan Mai. Mereka sengaja mengganggu orang agar menjadi terkenal dan membuat Mai datang. Mai berkata bahwa dirinya yang akan melawan mereka. Serangan bertubi-tubi dilancarkan dua Phantom itu kepada Mai. Mai terpojok dan jatuh. Haruhiko memanggil Phantom lagi, namun dengan cat merah sebagai pengganti darah. Anak anjing lucu muncul dan membuat dua Phantom tadi merasa gemas. Haruhiko dan Reina segera membantu Mai. Namun Mai tersinggung karena merasa terganggu. Akhirnya tim E kabur. Dua Phantom cewek tadi meledek agar Mai kembali setelah lebih kuat. Kurumi dan Albert mengintip dari ujung jembatan. Adegan berpindah keesokan harinya di Akademi Hosea. Mai masih tidak terima dan merasa Phantom itu mengincarnya karena ia kuat. Terlihat tim yang lain sedang dikirim untuk memburu Phantom lain. Mai merasa iri dan mulai bersiap untuk melawan Phantom tadi. Namun Mai perlu bantuan sehingga melatih Haruhiko dan Reina tentang bela diri. Reina mengatakan ingin membantu Mai. Namun Mai tidak ingin menempatkan gadis dalam bahaya dan memilih bekerja sama dengan Haruhiko. Haruhiko merasa ia tidak bisa sekuat Mai dalam waktu dekat, yang membuat keduanya bertengkar. Akhirnya Haruhiko menggunakan ingatan prosedural untuk membantunya menjadi lebih kuat, yaitu menyalin ingatan Mai ke dalam Haruhiko. Haruhiko mengibaratkan ingatan itu seperti sistem penyimpanan data. Ashiru mendengar pembicaraan mereka dan mengatakan siap untuk mencoba. Ashiru bercerita kemampuan Haruhiko untuk memanggil Phantom adalah kekuatan langka. Kekuatan itu memungkinkan Haruhiko untuk masuk ke pikiran Mai dan menyalin isinya. Bahkan bisa mengakses pikiran siapapun.
Ashiru mengatakan ia memiliki ide untuk melakukan penyalinan pikiran ini. Ternyata Haruhiko dan Mai diminta menaiki wahana bermain. Wahana itu pernah dinaiki Mai saat kecil. Ternyata tujuannya untuk mengembalikan ingatan Mei. Namun bagi Rena itu terlihat seperti kencan. Rena menjadi cemburu melihat Haruhiko dan Mei. Mereka mencoba berbagai wahana dan tempat yang pernah dikunjungi Mai. Di sebuah jalan, Mai teringat dengan ingatan masa kecilnya. Namun saat itu juga, dua pantom cewek tadi muncul dan menyerang Mai. Mai dan Haruhiko menyerang, meskipun belum melakukan penyalinan pikiran. Akhirnya Haruhiko dihajar habis-habisan oleh pantom itu. Mai kehilangan fokus, lalu terlempar. Haruhiko berusaha menangkap Mai. Namun ubun-ubun keduanya malah saling membentur. Tiba-tiba ingatan mereka bertemu. Mereka seperti berada di laut berisi ingatan. Mai mencoba mengumpulkan ingatan tentang latihan bela diri. Namun saat mengumpulkan ingatan, Haruhiko melihat ingatan masa kecil Mai. Ternyata dua pantom itu adalah teman masa kecil Mai. Akhirnya ingatan Mai terbuka saat masih kanak-kanak. Ternyata dua anak itu pernah dibully oleh Mai. Mereka berlatih selama bertahun-tahun untuk membalas dendam. Namun Mai tidak mengingat sama sekali. Haruhiko menyimpulkan Mai mengubah seluruh ingatannya. Masa lalunya bukan penakut dan introvert. Akhirnya Mai kembali melawan dua teman masa kecilnya. Haruhiko juga didorong menjadi penolong Mai. Haruhiko hampir terjerambab ke dalam sungai. Namun ia bisa mengembalikan keseimbangannya. Menandakan Haruhiko berhasil merekam ingatan Mai. Namun serangan Haruhiko belum berhasil karena tubuhnya belum siap. Akhirnya Haruhiko menggunakan kekuatan elemen Mai dan bersama-sama menyerang dua teman masa kecil Mai. 似合う基礎体力が火の土器で拳を満たさん今こそ燃える Akhirnya dua teman itu kalah dan berhasil disegel. Namun Haruhiko lemas setelah bertarung. Adegan berpindah ke siang hari di sekolah. Ternyata Haruhiko menyalin banyak ingatan Mai. Mai menjadi malu karena ingatannya dibongkar semua oleh Haruhiko. Rena merasa bahagia karena menemukan keluarga baru. Adegan dimulai dari Rena melakukan narasi. Tim E mendapat bayaran berupa kupon diskon di restoran Yakiniku. Akhirnya tim E makan sepuasnya. Dan Rena menghabiskan banyak sekali makanan. Meskipun sudah bilang kenyang, namun Rena kembali memesan makanan dengan sangat banyak. Akhirnya Rena meminta maaf karena tidak bisa menahan diri. Rena merasa dirinya selalu tersenyum sejak pindah sekolah. Namun senyumannya hilang ketika kembali ke rumah. Rena juga menceritakan dirinya memiliki kemampuan khusus yang dijuluki Phantom Ether. Ia sudah banyak menyegel pantom. Namun orang tua Rena tidak menyukainya. Tiba-tiba lamunan Rena berhenti karena bus yang ditunggu datang. Namun bus itu memiliki bentuk yang aneh. Minashi juga melihat bus itu. Rena memasuki ruangan kosong. Dan tiba-tiba ia kembali ke rumah. Namun ternyata semua yang dilihatnya berubah menjadi piksel. Ruru mengatakan bahwa bisa jadi Rena melihat ilusi karena pantom. Namun di tempat asing itu, Rena mengaku sangat hangat. Tiba-tiba Minashi muncul dari balik pintu. Ia menjelaskan bahwa bus yang dinaiki Rena adalah pantom, dan Rena telah dirasuki. Adegan berpindah ke halte bus. Rena merasa merepotkan teman-temannya karena kejadian kemarin. Namun Mai mengatakan tim E sudah seperti keluarga. Minashi mengaku sudah mengetahui bahwa bus itu adalah pantom. Dan Mai protes karena Minashi diam saja. Akhirnya bus pantom itu muncul kembali dengan bercahaya. Tiba-tiba Rena sudah masuk ke dalam bus. Haruhiko menyusul, dan tiba-tiba bus itu pergi menghilang.
Mai, Ruru, dan Minase tertinggal di halte. Minase khawatir jika mereka berdua tidak bisa kembali lagi ke dunia nyata. Di dalam bus, Haruhiko melihat semuanya kosong. Tiba-tiba mereka berhenti di sebuah tempat yang seperti negeri dongeng. Reina langsung masuk ke rumah. Di dalamnya, Reina berubah menjadi seperti kelinci bersama dua orang tuanya yang berbentuk sama. Reina terlihat bahagia dan bercerita banyak hal. Haruhiko segera merengsek masuk dan berusaha menyadarkan Reina. Ia berkata bahwa orang tua kelinci itu adalah Pantom. Tapi Reina malah menyebut Haruhiko sebagai kakak. Dua orang tua kelinci itu juga menganggap Haruhiko anak mereka. Akhirnya Haruhiko bergabung di makan malam yang aneh itu. Haruhiko mengikuti semuanya dan tiba-tiba menjadi kelinci. Haruhiko dan Reina berubah menjadi kelinci dan seperti kakak adik. Bahkan mengajak untuk tidur bersama. Tiba-tiba Haruhiko tersadar. Ia menyadarkan Reina dan mengatakan bahwa jam mereka tidak berjalan selama di alam dongeng tadi. Tiba-tiba mereka tiba di rumah Reina. Reina langsung dibentak melalui CCTV. Dan Haruhiko diusir pulang. Reina berjanji untuk menjelaskan di keesokan hari. Adegan berpindah ke esokan harinya. Mai mengatakan bahwa hipnotis itu muncul ketika mereka memakan makanan di alam dongeng. Reina menjelaskan bahwa dirinya berbohong tentang bergabung dengan klub pemburu Pantom. Bagi orang tua Reina, Pantom adalah sesuatu yang tabu dan rendah. Reina juga bercerita bahwa kakaknya sangat mirip dengan Mai. Minase mengatakan bahwa Pantom memanfaatkan perasaan Reina. Adegan berpindah kembali ke halte. Bus Pantom yang menculik Reina kembali. Haruhiko segera berusaha menggambar bus Pantom itu, namun gagal karena sangat jelek. Akhirnya Reina segera masuk ke dalam bus itu. Mai juga segera masuk dan sampai di tempat dongeng kembali. Mai malah dianggap kakak oleh keluarga kelinci itu. Tanpa sengaja, Mai memakan makanan Pantom itu. Haruhiko terlepas dari efek itu setelah masuk ke toilet. Akhirnya ia juga menyadarkan dengan memeluk Reina di toilet. Setelah sadar, Reina mengaku bahwa rumah itu sudah seperti rumah sesungguhnya bagi Reina. どないした？トイレやで。レイナちゃんごめん全然良くないこれなんか Reina berusaha kembali. Namun Haruhiko terus berusaha menyadarkan Reina. Haruhiko berusaha mengejar Reina. Namun Reina terus menjauh. Haruhiko terus mengingatkan tentang keluarga Reina. Dan mengingatkan tim E juga menjadi keluarga baru Reina. Akhirnya usaha itu berhasil. Dan Reina pun menangis. Keluarga kelinci itu akhirnya melepaskan Reina dari ilusi. Mereka berpesan agar Reina selalu mengingat mereka. Reina menangis dan menatap bintang-bintang. Ia berjanji untuk terus berjuang akan makin kuat. Adegan berpindah ke sekolah. Reina bahagia melihat Haruhiko dan Ruru bertengkar. Mai juga menjadi kakak bagi Reina. Akhirnya Reina merasa memiliki keluarga baru yang membuatnya bahagia. Adegan dimulai di sebuah jalan tol. Minase berdiri di tengah jalan yang sudah dikawal petugas. Di hadapannya, kereta Pantom melaju dengan sangat kencang. Minase mengucapkan parole dan bernyanyi di hadapan kereta itu. Kereta itu langsung hancur berkeping-keping. 開闢の調べ調べ Seorang petugas mengucapkan terima kasih, namun Minase segera pergi. Adegan berpindah ke sekolah. Minase duduk sendiri melihat luar jendela. Minase bercerita bahwa dirinya tidak mengikuti ekstrakurikuler karena merasa berbeda. Adegan berpindah ke kantin. Teman Haruhiko iri karena tim E berisi cewek cantik, termasuk Ruru.
Teman itu bercerita bahwa Minase sempat jadi bintang kelas, namun dijauhi karena pendiam. Tiba-tiba Minase muncul dan membuat panik keduanya. Adegan berpindah ke ruang persiapan. Di sana Minase dan Ashiro berdiskusi tentang kemunculan Phantom baru. Phantom itu menyerang sangkar burung di berbagai sekolah. Arisu merasa pekerjaan itu sangat mudah, dan Minase menyanggupi. Adegan berpindah ke halaman. Tim E sedang berjalan bersama. Mereka melihat Minase berjalan sendiri, dan Haruhiko segera menyusul untuk minta maaf. Minase sampai di sebuah kandang, di mana Karumi dan Albrecht memberi makan ayam. Tiba-tiba langit berubah. Phantom raksasa jatuh dari langit dan langsung menyerang. Minase akan menyerang dengan nyanyian ketika Haruhiko dan Ruru muncul. Minase menyerang kembali. Namun Phantom tadi mengeluarkan asap beracun. Minase terbatuk dan tidak bisa menyanyi. Kurumi meminta Albrecht untuk menolong mereka. Albrecht berubah menjadi raksasa dan memukul Phantom tadi ke atas. Dari atas, Mai menendang keras Phantom itu. Reina juga datang menyusul. Phantom itu pun menghilang, dan Minase segera dibawa ke UKS. Minase dirawat oleh Reina. Haruhiko bertanya pada Karumi tentang kemampuan istimewa. Karumi mengiyakan dan Haruhiko membahas sejarah dari nama Albrecht. Minase lekas berdiri dan menyuruh mereka tidak ikut campur. Mai menyarankan Minase untuk istirahat, namun Minase menolak. Minase dan Mai bertengkar di antara Reina. Ashiro tiba-tiba masuk. Ia menantang tim E dan Minase bersaing untuk mengalahkan Phantom tadi. Ashiro juga meminta Minase untuk beristirahat. Haruhiko ikut pergi dan berkata akan menolong Minase. Reina melihat Haruhiko ingin bertanggung jawab karena membuat Minase cedera. Mai mendatangi Karumi dan mengajaknya menjadi anggota cadangan. Haruhiko berhasil menyusul Minase. Ia mengatakan harus bertanggung jawab karena membuat Minase cedera. Ketika Minase menjawab, ia kembali batuk. Ketika Haruhiko bertanya kenapa Minase memaksakan diri, Minase malah pergi. Mereka berdua sampai di sekolah Kurumi. Namun Phantom itu tidak terlihat. Minase mengajak Haruhiko menunggu. Namun Phantom itu tidak muncul. Mereka melanjutkan pencarian sampai malam. Haruhiko mengeluh kecapean dan Minase menyuruhnya pulang. Ternyata mereka sudah berada di depan apartemen Minase. Adegan berpindah keesokan harinya. Minase sedang menyiapkan susu hangat untuk sarapan. Namun ketika mencoba, suara Minase belum kembali sempurna. Haruhiko dan Ruru telah berdiri di depan apartemen. Haruhiko menanyakan kondisi Minase. Namun Minase mengira Haruhiko sudah menunggu semalaman. Adegan berpindah ke sebuah taman. Mai, Reina, dan Kurumi sedang berjalan di antara tanaman taman. Kurumi mengaku sudah mengidolakan Mai sejak lama. Tiba-tiba mereka berpapasan dengan Minase, Haruhiko, dan Ruru. Minase menyindir Mai yang mengajak Kurumi. Haruhiko mengajak untuk bekerja sama. Namun Mai menolak dengan sadis. Tiba-tiba Minase melangkah pergi dan disusul Haruhiko. Minase mengingatkan bahwa Haruhiko akan dijauhi teman-temannya. Haruhiko tidak mempermasalahkan dan memanggil Minase dengan kaito agar akrab. Minase terlihat tersinggung. Tiba-tiba Minase menyuruh diam dan berlari ke arah Phantom dirasakan muncul. Phantom raksasa berwarna merah muncul di depan kandang ayam. Minase langsung melesat dan menyerang dengan nyanyian. Namun Phantom itu malah balik menyerang. Haruhiko mengeluarkan buku gambarnya dan membaca parole. Ia memanggil Marchosias, yaitu anak anjing bersayap. Namun serangan Marchosias malah membuat Phantom pergi.
Minase segera pergi dan berkata dengan memanggil Kaito. Haruhiko mencari Minase, namun tidak ditemukan. Ia menemui Ashiru. Ashiru bercerita tentang Minase dan alasan Pantom menyerang ayam di sekolah. Dulu Minase bersekolah yang tidak ada pemburu Pantom. Waktu itu Pantom yang sama menyerang kandang kelinci. Dan Minase sedang bertugas memberi pakan. Kemampuan khusus Minase bangkit dan ia langsung menyegel Pantom itu. Tetapi karena sangat kuat, guru dan teman menjadi takut pada Minase. Orang tua Minase juga takut. Akhirnya Minase pergi dari rumah dan dibawa agensi pemburu Pantom. Semenjak itu, Minase menjadi pendiam seperti sekarang. Ashiru juga menjelaskan bahwa Pantom bisa muncul kembali setelah disegel. Di tempat lain, Minase merasakan kehadiran Pantom tadi. Ruru menelepon Haruhiko dan memberitahu bahwa Minase menuju kebun binatang. Minase sudah berhadapan dengan Pantom besar itu dan segera membaca parole. Nyanyiannya dan serangan Pantom itu beradu. Pantom tadi balas menyerang dan mengeluarkan asap beracun serta listrik. Minase tersungkur dan akan dihabisi. Tiba-tiba Marchosias muncul dan menyerang. Rombongan Mai juga datang menyusul. Albrecht membesar dan menyerang, dan Mai membaca parole. Mai menggunakan elemen air dan langsung melumpuhkan Pantom. Haruhiko segera menyegel Pantom itu ke dalam buku gambarnya. Minase kesakitan. Ashiru meminta Rena menyembuhkannya. Akhirnya Minase tersadar. Mai mengingatkan agar jangan marah karena Haruhiko ingin menolongnya. Gerimis pun turun. Ashiru melihat Pantom dan tersegel. Dan sadar bahwa itu Pantom berbeda dengan yang dicari Minase. Minase pergi dengan wajah sedih. Adegan berpindah ke keesokan hari. Saat Ruru membangunkan Haruhiko. Ruru menanyakan apakah konsolnya masih rusak. Di depan rumah, Minase terlihat sudah menunggu. Haruhiko takut, namun ternyata Minase ingin mengucapkan terima kasih dan minta maaf. Adegan ditutup dengan Karumi yang ingin membantu tim E lagi. Kurumi lagi berangkat menuju sekolah sambil membawa boneka beruangnya yang bernama Albrecht. Sambil berjalan, Kurumi ingat ucapan Mai yang memintanya membantu mengalahkan Pantom. Kurumi pun kurang percaya diri apakah dia bisa membantu Mai dan yang lainnya lagi atau tidak. Dia sampai di persimpangan jalan. Hujan baru saja reda sehingga masih ada genangan-genangan air di sana-sini. Kurumi melompat menghindari genangan-genangan air untuk menyeberang. Di seberang jalan, Haruhiko dan Ruru melihat Kurumi. Celakanya Kurumi kepleset dan hampir jatuh. Haruhiko segera menangkap Kurumi, tapi dia malah ikut jatuh. Mereka kecebur ke genangan air yang secara mengejutkan menjadi portal menuju dunia lain. Ruru yang mencoba menahan tubuh Haruhiko malah ikutan nyemplung ke dalam portal. Mereka pun sampai ke sebuah dunia yang sangat asing. Di sana Kurumi mencari-cari Albrecht yang mendadak hilang. Sementara itu, Haruhiko dan Ruru masih bingung mereka ada di mana. Tak lama setelahnya, sekumpulan boneka beruang datang ke sana. Mereka bisa ngomong dan menyebut Kurumi sebagai Tuan Putri. Ternyata mereka berasal dari kelompok Higuman yang saat ini menguasai kerajaan. Mereka ingin agar Kurumi ikut ke istana. Pangeran Salmon ingin bertemu dengannya. Saat itulah sesosok boneka beruang lain nongol. Ternyata dia adalah Albrecht. Dia menantang para Higuman buat gelut. Dia sudah sukses mengajar salah satu dari para Higuman. Dia berjanji akan melindungi Kurumi meski taruhannya adalah nyawa. Para Higuman kabur melarikan diri. Sementara Kurumi happy melihat Albrecht.
Dia langsung berlari dan memeluk boneka beruangnya itu. Haruhiko makin penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Albert berkata dia akan menjelaskan semuanya. Tapi mereka harus segera pergi ke tempat persembunyian. Mereka pun berangkat ke hutan. Di sana, ada bangunan megah yang menjadi tempat persembunyian keluarga Kuma McLaren. Di sana Kurumi dan yang lainnya dijamu dengan minuman yang super enak. Haruhiko kemudian bertanya sebenarnya siapa itu keluarga Kuma McLaren. Albert berkata bahwa keluarga Kuma McLaren yang telah diasingkan sudah memerintah hutan itu selama beberapa generasi. Haruhiko berkata bahwa dari yang dia dengar dari prajurit tadi, Kurumi adalah anggota keluarga terakhir. Albert pun menceritakan kisah beberapa waktu lalu. Dulu kelompok Higuman tiba-tiba menyerang hutan dari arah utara. Karena tak mampu mengatasi serangan mendadak, sang raja dan ratu harus tewas secara tragis. Albert dan para pengikut raja bahu-membahu menyelamatkan putri. Mereka pun menyusun rencana untuk bersembunyi sementara waktu, sembari berpikir untuk mengembalikan kejayaan Kuma McLaren. Sayangnya musuh besar mereka, yaitu Pangeran Salmon dari keluarga Higuman, mulai membahas untuk menikahi putri Kurumi. Albert dan yang lainnya pun terpisah dengan Kurumi saat menyelamatkan diri dari anak buah Pangeran Salmon. Haruhiko pun tahu kalau selama ini Albert selalu bersama Kurumi. Albert membenarkan dan bilang sudah bersama Kurumi sejak Kurumi dilahirkan. Tak lama kemudian, beberapa boneka beruang lainnya muncul. Mereka happy karena melihat Tuan Putri sudah kembali dan berebut memeluknya. Albert bilang kalau Tuan Putri sudah kelelahan dan meminta mereka membiarkannya beristirahat. Para boneka beruang pun paham dan segera berpamitan. Setelah itu, Kurumi berkata bahwa dia tidak pantas menjadi Tuan Putri. Albert meyakinkan Kurumi, kemudian memberikannya sebuah garu emas, pusaka dari keluarga McLaren. Garu itu akan selalu melindungi Kurumi dalam mara bahaya. Setelahnya Albert pamit keluar karena ingin berpatroli. Seperginya Albert, Haruhiko menduga bahwa mereka sedang ada di dalam dunia di pikiran Kurumi. Di dunia nyata, Kurumi pasti merasa terbebani oleh berbagai macam tekanan. Karena tekanan itu, dunia dalam pikiran Kurumi pun dijadikan sebagai pelarian. Karena Kurumi emang punya kemampuan istimewa, maka nggak aneh kalau hal-hal begitu terjadi. Haruhiko tanya ke Kurumi tentang binatang kesukaan, makanan kesukaan, dan lain sebagainya. Semua jawaban merujuk ke hal-hal terkait beruang. Dan akhir-akhir ini, Kurumi membaca cerita soal pangeran beruang yang gagah berani. Haruhiko pun jadi memahami kalau alur cerita di dunia pikiran Kurumi berawal dari buku dongeng itu. Tak lama kemudian, Albert datang ke sana. Dia memberitahu bahwa pasukan besar Higuman sebentar lagi bakal datang dan menyerang. Dan Pangeran Salmon ada di barisan terdepannya. Jauh di depan tempat persembunyian, Pangeran Salmon memimpin pasukan untuk menyerbu tempat persembunyian keluarga Kuma McLaren. くるみちゃんは現実世界からに攻めてきました。 Sementara itu di dunia nyata, Mai dan teman-temannya heran kenapa Kurumi dan Haruhiko gak juga datang. Padahal Mai ingin meminta bantuan Kurumi buat memburu Pantom. Izumi Reina berpikir kalau jangan-jangan Kurumi takut melawan Pantom. Soalnya dia masih kelas 4 SD. Minase Kaito bilang kalau meski Kurumi gak bisa bertarung, tapi setidaknya dia memiliki kemauan. Dia melanjutkan, kalau Kurumi bisa mengatasi beban mentalnya, dia pasti bisa bertarung. Kembali ke dunia boneka beruang, Kurumi dan yang lainnya pergi melarikan diri. Di belakang mereka, Pangeran Salmon berbicara pakai megafon dan meminta Kurumi menerima cintanya. Suatu ketika, Albert meminta Haruhiko membawa Kurumi ke tempat yang aman. Sementara dia akan melawan Pangeran Salmon seorang diri.
Kurumi nggak mau, tapi Albert bilang kalau dia sudah memasang jebakan di hutan itu. Saat itulah sebuah anak panah menggores tubuh Albert. Dia jatuh tertunduk meski tidak terluka parah. Yoshi,行くぞ。その間に姫を安全な場所へ。姫。なんだこれは。Pangeran Salmon maju dan menginjak jebakan. Puluhan jamur raksasa nongol dan menjebak pasukan Pangeran Salmon. Kurumi, Albert, Haruhiko, dan Roro pun pergi meninggalkan Albert. Mereka sembunyi di sebuah goa. Di sana sembari beristirahat, Kurumi juga membalut luka di tubuh Albert yang terkena panah. Albert meminta maaf karena tidak becus bertarung. Ruru berkata bahwa Kurumi dan Albert punya ikatan kuat. Kurumi membenarkannya, dan alasannya adalah karena mereka sudah bersama sejak bayi. Albert selalu ada di sisi Kurumi setiap saat. Mendadak tanah bergetar. Haruhiko melihat keluar, dan ternyata Pangeran Salmon udah datang menggunakan robot raksasa. Albert yang terluka meminta Kurumi segera pergi dari sana. Sementara di luar, Pangeran Salmon sudah mulai melancarkan serangan ke segala arah. Kurumi-chan! Kurumi-hime! Hayaku! Yabai yo. Di dalam goa, Kurumi memutuskan untuk bertarung. Dia akan melindungi mereka semua. Kurumi berjalan keluar dan siap menghadapi Pangeran Salmon dan robot raksasanya. Saat itu juga garu emas Kurumi bersinar terang. Dia menyentuhnya, dan seketika itu juga dia berubah menjadi ala-ala Sailor Moon. Garunya juga berubah menjadi senjata sakti. Kurumi maju dan menghadapi robot Pangeran Salmon. Keduanya saling melancarkan serangan dahsyat. Dengan segenap kekuatannya, Kurumi berhasil membuat robot Pangeran Salmon meledak. Douka watashi no kisaki ni. Pangeran Salmon pun berlutut dan meminta maaf. Dia berjanji akan angkat kaki dari hutan itu. Albert datang ke sana, dan Kurumi segera memeluknya. Dunia itu pun berhamburan menjadi cahaya. Kurumi dan yang lainnya kembali ke dunia nyata. Mereka sudah ada di seberang jalan dengan selamat. Kurumi pun menjadi lebih ceria setelah kembali dari dunia boneka beruang. Setelahnya mereka melanjutkan perjalanan menuju sekolah. Mereka sampai di kelas dan minta maaf karena telat lama banget. Mai bertanya mereka kemana saja. Haruhiko cuma bilang lagi ada urusan. Mai tak mau membahas lebih lanjut. Kemudian berkata bahwa mereka sudah dapat permintaan untuk menyegel Phantom. Mai ingin Kurumi ikut membantu mereka. Haruhiko bilang Kurumi sudah kelelahan karena mengurus banyak hal. Tapi Kurumi malah maju ke depan dan mau membantu mereka. Dia berjanji bakal berusaha keras. Setelahnya, mereka semua pun berangkat menuju tempat Phantom harus disegel. Ja, iku wa yo. Ikimashou. Hiko haramu deshita. Hitoka wa nuketa mitai ne. Besoknya di sekolah, anak-anak malah tampak bermalas-malasan. Minashika itu lagi tiduran di bangku taman. Sampai akhirnya, dia keluyuran karena mencurigai sesuatu. Dia melihat sebuah bangunan asrama tua yang sudah lama ditinggalkan. Ada sesuatu di dalam bangunan itu yang mencurigakan. Di sekolah, Kurumi mendatangi Haruhiko dan yang lainnya. Dia minta tolong dicarikan kucing temannya yang hilang. Nama kucing itu adalah Rudolf. Setelah membuat poster kucing hilang, Haruhiko dan yang lainnya pergi buat menyebar poster itu. Di sebuah pet shop, mendadak para cewek tertarik sama makanan kucing. Ruru juga mainin mainan kucing dan para cewek langsung happy. Haruhiko kaget kenapa para cewek bertingkah kayak kucing. Besoknya malah lebih parah lagi. Para cewek di seluruh sekolah mulai punya telinga kucing sama buntut. Kaito yakin ini semua ulah Phantom.
Dia menceritakan mengenai bangunan asrama kosongnya dia datangi. Di sana dia mendengar suara kucing dan terdapat aura pantom yang kuat. Akhirnya mereka pergi ke sana. Di bangunan tua itu, mereka melihat Rudolf si kucing. Tetapi kucing itu malah terseret ke sebuah portal misterius yang muncul. Setelahnya mata kucing muncul di udara. Mereka semua berhadapan dengan pantom berbentuk kucing yang belum menunjukkan dirinya. Mereka semua terseret ke portal dan masuk ke dimensi kucing. 俺たちが箱の中の猫。仕方ないでしょ、狭いんだから。この屋敷自体がファントム。 Di sana ada kucing raksasa yang membawa rumah. Ternyata dialah sang pantom. Kurumi mengelus-ngelus kucing itu. Dia tahu kalau si kucing kesepian. Akhirnya setelah menenangkan si kucing, mereka semua kembali ke bangunan asrama tua. Telinga kucing dan ekor mereka pun hilang. Rudolf juga sudah berhasil ditemukan. Sejak saat itu, agar si pantom kucing gak kesepian, anak-anak sekolah mulai membersihkan seluruh bangunan asrama tua dan berjanji akan main ke sana secara berkala. Besoknya Haruhiko melakukan presentasi tentang pemandian air panas. Menurut sejarah, sejak dulu umat manusia sudah hobi berendam di pemandian air panas. Di Jepang sendiri ada sekitar 300 pemandian air panas dan ada sekitar ratusan juta pengunjung pemandian air panas setiap tahunnya. Saat ini, pemandian air panas lebih menjadi aktivitas rekreasi baik untuk wisata maupun perawatan kulit. Namun di masa lalu, pemandian air panas lebih ditunjukkan untuk kesehatan. Karena itulah ada juga yang disebut terapi pemandian air panas. Adegan berganti ke keadaan sekolah yang sangat panas. Baik guru maupun murid mengeluh karena cuaca panas tersebut. Haruhiko sendiri malas-malasan belajar karena cuaca panas. Saat itulah Ruru datang dan mengabarkan sesuatu. Ternyata di halaman sekolah mendadak muncul pemandian air panas. Anak-anak pun melihat keluar jendela. Di halaman sudah ada pemandian air panas dan para monyet yang menyantai. Pemandian itulah yang bikin udara di satu sekolah menjadi panas. Haruhiko mengira itu pasti ulah pantom. Di ujung pemandian air panas, ada monyet gede yang berlagak kayak bos. Sepertinya si dia yang menggali pemandian air panas itu. Kaito nongol di sebelah Reina dan Haruhiko. Dia bilang kalau monyet-monyet kecil dan seluruh pemandian air panas itulah pantomnya. Salah satu murid pingin berendam di pemandian itu juga. Dia melepas baju dan melompat dari jendela. Dia malah dijotos si monyet gede sampai terlempar menuju luar angkasa. Reina bertanya apakah Haruhiko bisa menyegel pantom itu. Haruhiko bilang dia bisa melakukannya asalkan seluruh tubuh pantom terlihat. Pelajaran pun ditunda karena cuaca nggak mendukung. Setelahnya para murid sok-sokan ingin melawan si monyet. Satu persatu dari mereka nongol dan menyerang. Namun mereka semua juga berhasil dijotosi si monyet tanpa ampun. 3 cewek yang mengaku sebagai Beach Angel turun tangan. Semua cowok bersorak senang pas melihat mereka semua nongol. Ketika cewek mulai beraksi, mereka mengendalikan air dan menghajar si monyet raksasa. 水といえば私たちリーチ。 Ketiga bergantian nyemburin air buat mengalahkan si monyet. Tapi si monyet malah balik menyerang mereka dengan air. Para cewek pun mental ke pinggiran dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Giliran Mai yang maju. Para cowok-cowok langsung bersorak karena waifu mereka bakalan beraksi. Mai melompat ke salah satu pijakan di tengah pemandian. Tapi salah satu monyet kecil nampol dia pakai kulit pingsang. Walhasil Mai kepleset dan nyebur ke air. Si monyet gede ngambil Mai dari dalam air dan menjilat cewek itu. Haruhiko munculin anjing dan memintanya membantu Mai. Tapi si anjing gak mau deket-deket sama air. Reina bilang kebanyakan kucing sama anjing itu gak suka sama air. Lah ternyata si monyet-monyet cilik malah iseng nyeret si anjing buat nyebur ke air.
Kurumi melempar Albert ke air. Tubuh Albert langsung jadi jumbo, kemudian berjalan mendekati si bos monyet. Tapi karena Albert terbuat dari kapas, ia malah meresap dan bikin dia tambah jumbo, dan gak bisa gerak sama sekali. Kaito turun tangan karena udah sebel. Dia menggunakan teriakan buat melawan para monyet. Tapi karena dia kepanasan, akhirnya serangannya gak maksimal. Dia pun ambruk kelelahan. Para murid sudah menyerah dan gak tahu lagi kudu gimana. Mereka gelosoran di dalam kelas sambil keringatan karena suhu beneran super hot. Mai sebel karena dia gak bisa mendekati si bos monyet. Kalau aja dia bisa mendekat, pasti si monyet sudah ambiar. Saat itulah Haruhiko punya ide nyeleneh. Dia dan Mai nyamar menjadi kuda pakai kostum dari klub teater. Mereka pun sudah siap melakukan perlawanan di pinggir pemandian air panas. Haruhiko terinspirasi dari kuda Troya di kisah perang Troya. Odysseus membangun kuda kayu yang sangat besar untuk diberikan ke pasukan Troya sebagai hadiah kemenangan. Tapi diam-diam menyusupkan banyak pasukan di dalamnya, dan mereka membantai pasukan Troya pas sudah berhasil masuk ke Troya dengan aman. Dengan kostum itu, mereka berdua nyemplung ke kolam. Kemudian berjalan mendekati si bos monyet. Pas mereka lagi jalan, mendadak si bos monyet memperhatikan mereka. Dia pun berjalan mendekati kuda palsu. Sementara Mai dan Haruhiko langsung berhenti. Ternyata si bos monyet cuma pingin ngelus-ngelus kuda itu. Kemudian berjalan pergi. Mai berkata kalau sekarang adalah kesempatan buat mendekat dan menyerang si bos monyet dari belakang. Apesnya para monyet kecil-kecil malah menunggangi kuda itu dan bikin Mai sama Haruhiko kewalahan menahan beban mereka. Si bos monyet mengangkat tubuh kuda palsu. Kedok Mai dan Haruhiko auto terbongkar. Si bos monyet langsung naksir sama Mai begitu melihat cewek itu. Gak mau celaka, Haruhiko segera menyeret Mai pergi dari air. Mereka semua balik ke kelas dan bingung kudu gimana. Karena geram, mereka semua pun berganti pakaian ke baju renang. Mereka udah gak tahu lagi cara ngalahin si monyet. Haruhiko bilang kalau saja bisa nyeret si monyet dari air, dia pasti dapat menyegelnya. Reina langsung punya ide. Dia pergi ke dekat pemandian air panas dan menggoda mas monyet buat datang ke arahnya. Cewek itu berpose sok imut dan berusaha menarik perhatian bos monyet. Ruru mengoreksi pose Reina karena masih terlalu biasa saja. Dia meraktekin berpose yang lebih majos. Meski malu, Reina pun melakukannya. Ruru mengoreksinya lagi. Dan akhirnya Reina pun sukses berpose majos. Dia bilang ingin menjadi temannya Mas Monyet. Ternyata Mas Monyet beneran mendekat. Mas Monyet udah hampir naik ke permukaan. Tapi pas dilihat-lihat lagi, Mas Monyet mengurungkan niat karena Reina kurang majos. Mas Monyet pun balik ke kawasan air lagi. Haruhiko minta Kaito untuk menggoda Mas Monyet. Menurut Haruhiko, cuma Kaito yang paling majos karena Mai lagi semaput. Meski sebel, Kaito pun maju dan mencoba menggoda Mas Monyet. Haruhiko minta Kaito senyum dan menggoda Mas Monyet kayak Reina tadi. Tapi karena Kaito emang tomboy, dia malah kayak ngajak gelut. Akhirnya Mas Monyet malah mengguyurnya pakai air. Kembali ke ruangan sekolah, Haruhiko bilang cuma ada satu cara lagi. Kebetulan Mai udah mayan sehat waktu itu. Mai langsung menolak karena udah jijik pas dijilat Mas Monyet. Haruhiko bersujud dan minta tolong karena cuma Mai yang bisa bikin Mas Monyet tergoda. Mai sebel karena Haruhiko kayak nggak peduli jika Mas Monyet menyentuh tubuhnya. Namun Haruhiko berjanji kalau dia bakal menyegelnya sebelum tubuh Mai diapa-apain. Mai pun nggak ada pilihan lain kecuali mencoba ide stres Haruhiko itu. Mai pun maju ke depan pemandian air panas. Dia berpose majos. Dan semua monyet, baik Mas Monyet maupun adik-adik monyet langsung kelepek-kelepek. Mas Monyet mendekat ke arah permukaan. Tapi karena grogi, Mai malah kepleset dan ketangkap Mas Monyet. Nggak punya pilihan lain,
Haruhiko memanggil makhluk cetultu yang berbentuk kayak gurita. Sekali sembur, Mas Monyet kepental mundur. Sementara Haruhiko langsung menangkap tubuh Mai yang terlempar ke udara. Mas Monyet tertantang dengan munculnya makhluk legend cetultu. Dia melompat ke udara untuk menyerang. Namun cetultu menangkapnya. Kemudian mengajarnya bola balik sampai ambyar di daratan. Kaito berteriak. Kemudian sukses menciptakan jerat yang menahan tubuh Mas Monyet. Pas sudah ketangkep, Mas Monyet menangis. Ruru mendekati Mas Monyet dan bertanya apa yang terjadi. Setelah dikasih tahu, Ruru balik ke Haruhiko dan yang lainnya. Menurut Ruru, istri Mas Monyet kabur. Karena patah hati, Mas Monyet berusaha healing dengan berendam di air panas. Mai pun baru sadar. Mungkin Mas Monyet nangis karena mengira dia direbut dari Mas Monyet oleh Haruhiko. Ruru bilang kalau patah hatinya Mas Monyet udah sembuh. Pasti kolam air panasnya bakalan hilang juga. Artinya kudu ada yang menikah sama Mas Monyet. Ibu guru datang dan sudah memahami semuanya. Dia mendandani Haruhiko kayak monyet betina. Kemudian langsung membuat Mas Monyet jatuh cinta. Dia pun menikahi Haruhiko. Kemudian memboyongnya pergi menjauh. Haruhiko pun cuma bisa sebel karena dijadikan tumbal sama temen-temennya. Besoknya Mbak Ayumi Kitojima dari klub teater minta bantuan Haruhiko dan yang lainnya buat main teater. Ayumi pingin ikut kompetisi daerah, tetapi kekurangan peserta. Malahan udah nggak ada lagi orang-orang di klub teater. Terpaksa Haruhiko dan teman-temannya setuju. Ayumi udah nulis naskahnya. Ceritanya adalah tentang zaman Takugawa, di era Hijikata dan Reamo Sakamoto. Ceritanya, anggota Shishengumi bakal gelut melawan Pantom. Meski melenceng dari sejarah, tapi Haruhiko dan teman-teman sih oke-oke saja. Haruhiko bakal meranin Hijikata. Rena jadi Shoji Okita. Ruru bakal jadi Isami Kondo. Kurumi bakal jadi Ryoma Sakamoto. Sementara Ayumi sendiri bakal jadi Pantom jahat. Mereka pun mulai latihan tiap hari sampai capek. Setelah kesusahan karena baru pertama kali main teater, akhirnya mereka semua pun kompak dan siap tampil. Pertandingan teater antar sekolah pun dimulai. Giliran Haruhiko dan teman-temannya yang tampil. Awalnya semuanya normal kayak latihan. Di tengah-tengah, mendadak Ayumi beneran berubah jadi Pantom. Semua penonton takjub karena mengira itu adalah aksi panggung. Haruhiko dan yang lainnya pun gelut beneran tetapi dikira akting. Sampai akhirnya Ayumi bisa dikalahkan. Ayumi bilang kalau selama ini dia emang Pantom yang menyamar menjadi manusia. Tapi dia nggak ada niatan jahat. Dia juga udah rela kalau mau disegel. Tapi Haruhiko dan yang lainnya nggak bakal nyegel Ayumi. Karena mereka sudah jadi teman. Pertunjukan pun berlanjut. Karena terbawa suasana, Ayumi menggunakan kekuatan Pantomnya. Mereka semua terlempar ke dunia teater dan berada di zaman Takugawa. Haruhiko bilang mereka kudu ngikutin skenario yang udah ditulis biar bisa keluar dari sana. Mereka pun beraksi di zaman Takugawa tersebut. Setelah mengatasi berbagai konflik, akhirnya terjadi final battle melawan Ayumi si Pantom. Setelah gelut dengan sengit, Ayumi berhasil dikalahkan. Mereka semua pun kembali ke panggung teater. Semua orang bertepuk tangan karena pertunjukan mereka beneran majos. Akhirnya mereka pun juara 1.
Besoknya karena nggak lihat, Haruhiko menginjak Ruru. Sebel, Ruru langsung kabur dan keluyuran di taman. Dia ketemu sama penyihir yang bisa mengabulkan permintaannya tanpa pamrih. Ruru pun ingin jadi seukuran manusia. Mbak penyihir bilang kalau Ruru jadi seukuran manusia, dia nggak bakal bisa terbang lagi. Ruru pun oke-oke saja. Mbak penyihir memberi sebuah liotin dan Ruru langsung jadi gede. Dia pergi ke sekolah dan nyamar jadi murid baru. Dia pun dekat dengan Haruhiko dan yang lainnya. Setelah ngalor ngidul happy-happyan sepanjang hari, Ruru diajak sama Haruhiko dan yang lainnya nonton festival kembang api nanti malam. Mereka pun pergi. Di sisi lain, Mbak penyihir lagi terbang ke sana sini. Dia melihat ada satu pantom berbentuk bola kembang api. Dia pun bakal mengabulkan satu permintaan si pantom tanpa pamrih. Setelahnya si pantom kembang api keluyuran di area festival. Semua orang kaget melihat pantom itu. Si pantom terus ngoceh, ayo meledak sampai tumpah-tumpah. Gitu terus sambil terbang ke sana sini nggak karuan. Ruru melihat liotin Mbak penyihir di tubuh si pantom. Sementara itu, Haruhiko dan gengnya berusaha menghentikan si pantom. Semuanya nggak bisa menghalangi si pantom tersebut. Ruru nemuin Mbak penyihir. Ternyata si pantom minta biar bisa menunjukkan ledakan paling majos. Tapi jika meledak di dekat warga, maka kekacauan bakal terjadi. Celakanya si pantom membawa Haruhiko terbang ke sana sini. Si Mbak penyihir bilang kalau liotin si pantom diambil, maka si pantom bakal balik kayak semula. Akhirnya Ruru melompat dan melepas liotinnya. Haruhiko dan yang lainnya akhirnya ngeh kalau selama ini si murid baru adalah Ruru. Dalam sekejap, Ruru melesat ke arah pantom kembang api. Karena gak bisa ngambil liotin, dia mengajak si pantom ke arah laut. Di sana, si pantom berhasil dibujuk buat menjatuhkan Haruhiko ke air. Setelahnya dia melesat ke langit dan meledak dengan sangat dahsyat. Semua orang takjub dengan kembang api itu. Suatu malam, saat Haruhiko mau tidur, dia nggak sengaja nemu kertas catatan semasa SD. Dia membaca kertas itu dan ketawa sendiri karena pernah tulis begituan. Dia pun tertidur. Pas besoknya, dia mendadak menjadi kecil kayak anak kelas 1 SD. Ingatannya juga balik ke kelas 1 SD. Dia pergi ke SD, tapi nggak ada yang dia kenal. Akhirnya dia ketemu Kurumi. Karena penasaran, Kurumi mengajak Haruhiko ketemu Mai dan yang lainnya. Mereka pun yakin kalau Haruhiko entah gimana bisa balik ke kelas 1 SD. Dan ingatannya juga balik ke masa lalu. Mai dan yang lainnya pun menyelidiki apa yang terjadi. Sejak saat itu, agar Haruhiko nggak bingung, Mai selalu menemaninya. Bahkan Haruhiko juga balik ke kelasnya di SMA dan bikin semua murid gemes karena Haruhiko sangat lucu. Mai juga nginep di rumah Haruhiko. Mereka menghabiskan waktu terus-terusan. Awalnya Mai sebel karena kerepotan ngurusin Haruhiko. Namun lama-lama mereka jadi akrab. Suatu malam, Haruhiko cerita kalau bapaknya pergi keliling dunia karena pekerjaan. Sementara ibunya kabur dari rumah. Mai pun menghibur Haruhiko. Besoknya, mereka main ke taman. Seharian full mereka happy-happy bersama. Sampai akhirnya ada pantom berwujud monster pasir. Mai pun gelut melawan monster itu. Karena Mai hampir celaka, mendadak Haruhiko berubah menjadi lebih gede. Dia menggunakan kekuatannya buat mengajar monster pasir tanpa ampun. Mai senpai ni nani o shita? Pantom!
聖なる死の静粛あれザザス Sejak dia gede lagi, ingatannya pas dia jadi kecil juga hilang. Dia dan Mai balik ke rumahnya. Haruhiko bilang mungkin dia jadi kecil setelah membaca catatan masa kecilnya dulu. Mai membaca catatan itu. Ternyata isinya adalah curhatan Haruhiko yang ingin happy-happy di taman bareng orang tersayang. Akhirnya keinginan itu membawa Haruhiko balik ke masa kecil. Dan dia balik normal setelah impian itu terwujud bersama Mai. Beberapa waktu kemudian, ada phantom berjuluk Enigma yang dapat mengambil kekuatan orang. Banyak korban yang sudah berjatuhan. Bahkan Beat Angle juga berhasil dikalahkan. Bersamaan dengan itu, ibu Haruhiko muncul lagi. Awalnya Haruhiko masih ngambek karena ibunya pergi. Tetapi setelah minta maaf, akhirnya Haruhiko memaafkannya. Mereka pun tinggal bareng lagi di rumah. Hari demi hari berlalu, dan semuanya tampak sangat membahagiakan. Mai dan yang lainnya main ke rumah Haruhiko. Mereka pun menghabiskan waktu bersama sampai malam. Pas sudah makan malam, Mai diberitahu kalau ibu Haruhiko sebenarnya adalah Enigma. Karena kedoknya terbongkar, Enigma pun menghajar mereka semua. Terakhir dia mengambil kekuatan Haruhiko. Enigma mencuat keluar dari tubuh ibunya Haruhiko. Kemudian melarikan diri sementara Haruhiko pingsan. Secara mengejutkan, entah kenapa Roro juga pingsan. Ibu Haruhiko mengalami koma yang panjang. Karena efek dirasuki Enigma, maka ibu Haruhiko akan bangun jika Enigma udah dikalahkan. Sementara itu, kenapa Roro ikutan pingsan pas Haruhiko pingsan belum juga jelas. Suatu hari Koito mengajak Haruhiko dan yang lainnya meretas sistem Alayashiki. Di sana mereka mendapat info tentang Enigma. Ternyata Enigma adalah makhluk gabungan antara Phantom dan DNA manusia. Tujuannya untuk menciptakan tentara yang tak digaji dan bisa gelut dengan hebat. Namun Enigma memberontak dan menyerang. Saat itu juga ada kabar bahwa Enigma menyerang fasilitas Alayashiki, tempat ibu Haruhiko dirawat. Haruhiko dan yang lainnya segera ke sana. Di sana sudah ada pertarungan dahsyat antara Enigma melawan pasukan militer. Namun Enigma dengan mudah membantai pasukan militer. Ibu Himeno datang dan memberi Haruhiko dan yang lainnya tumpangan. Mereka berhasil sampai di fasilitas utama Alayashiki dan mencoba menghadang Enigma. Namun mereka semua nggak bisa apa-apa. Haruhiko yang udah nggak punya kekuatan pun maju. Tapi dia dihajar dengan mudah. Bu Himeno kemudian mengatakan sesuatu. Ruru ternyata adalah Phantom yang tercipta dari alam bawah sadar Haruhiko. Artinya kekuatan Haruhiko juga masih ada di dalam Ruru. Karenanya, Haruhiko dan Ruru menjalin kontak. Keduanya terkoneksi dan terlempar ke alam bawah sadar. Seketika itu juga Haruhiko mendapatkan lagi kekuatannya. Dia bangkit dan melawan Enigma dengan jurus memanggil monsternya. Keduanya bertarung dengan dahsyat. Dibantu rekan-rekannya, Haruhiko berhasil mengalahkan Enigma. Dan konflik pun selesai. できるマルコシアスクトゥル同じ能力を持ってるのよ。Haruhiko pergi menemui ibunya yang baru saja sadar. Waktu itu, ibu Haruhiko menangis karena sudah sangat lama tak bertemu dengan putranya itu. Dan animenya pun selesai di sini. Kesimpulannya, secara keseluruhan anime ini super seru buat diikutin. Gak terlalu berat dan gak terlalu ringan juga. Kombinasi koplat dan seriusnya juga mantep, sehingga menciptakan dinamika yang pas banget. Aksi-aksinya juga oke. Meski kadang ada beberapa episode yang kerasa nggak penting.
Tetapi karena eksekusinya koplak, maka bisa dinikmati banget. Endingnya juga oke, nggak gantung, tapi juga masih memiliki pintu lebar untuk season-season berikutnya kalau ada. Okelah, itu aja pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Sekian, terima kasih.